Baik, sambil nunggu yang lain. Nah, ini berarti yang di sini yang belum semua ya. Oh, Rizky tadi sudah, Rizky ya. Aulia ada, Aulia? Ada, Pak. Oke. Baik, Aulia. Anda sudah siap? Sudah. Nah, ceritakan ya pengalaman Anda bekerja dalam bidang desain ini. Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih setelah diberikan kesempatan untuk eh, untuk wawancara ini. Oke, sebagai pengalaman saya di bidang desain, saya juga eh, DKV UNESA dan sudah semester 4 juga. Jadi lebih banyak dan sudah berpengalaman eh, di berbagai bidang desainnya itu sendiri. Dan saya ada beberapa pengalaman dari tugas proyek saya eh, sebagai ilustrator atau desainnya. Saya juga pernah untuk bekerja kelompok eh, untuk apa itu nge-branding, rebranding tugas dari UMKM itu sendiri dan saya juga berperan sebagai ilustratornya dan saya juga membuat GSM untuk desain-desainnya. Apa itu GSM? GSM itu seperti logonya itu sendiri ataupun keseluruhan eh, yang dibutuhkan untuk UMKM tersebut. Nah, itu Anda sebagai tim leader atau sebagai anggota? Saya sebagai anggota. Kalau Anda saya suruh jadi tim leader, bisa nggak? Hmm, karena saya juga sudah beberapa kali apa ber, bekerja sama atau sama tim-tim saya, sepertinya saya juga mampu untuk melit eh, anggota-anggota saya. Nanti kalau misalkan ada yang sulit diatur gimana? Mau Eh, kerja sendiri gitu, gimana? kalau untuk ada yang sulit diatur, untuk pertama-tama saya akan komunikasikan dulu dengan orangnya. Mungkin orangnya juga punya keterbatasan gitu atau orangnya juga introvert dan dia itu butuh di reach out dulu. Mungkin saya komunikasikan kalau eh, dia ada kesulitan, saya bisa membantu melit. Tapi kalau deadline-nya sudah deadline-nya sudah tenggatnya itu sudah mendekati, saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu.
gitu. Misalkan salah satu dari anggota Anda berbuat kesalahan, apa yang Anda lakukan? Untuk pertama-tama saya akan eh, mengingatkan dulu kalau kesalahan itu sebenarnya wajar. Cuma untuk itu saya akan mencatat dulu kayak apa kekurangannya, apa kesalahannya. Mungkin itu bisa untuk pembekalan orang itu apa untuk kedepannya dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Seperti Kalau itu. menurut Anda, kelebihan dan kekurangan Anda apa? Kelebihan saya itu cukup fleksibel dan saya itu juga suka untuk explore skill yang lainnya di luar desain juga. Jadi saya itu suka menambah-nambah skill. Tapi untuk kekurangan saya juga sebenarnya kurang untuk dalam manajemen waktu dan itu saya sedang berusaha untuk memanage waktu saya dengan cara saya mencatat em, bagian deadline yang paling penting, lalu yang tenggatnya yang paling dekat, lalu saya akan mengorganisir seperti itu, Pak. Apakah Anda bisa menggaransi itu? Nah, justru karena Anda bilang bahwa Anda punya kekurangan manajemen waktu, saya jadi takut nih. Nanti kalau tak kasih project, nggak selesai nanti proyek saya. Gimana dong? Oh, untuk itu saya sudah memikirkannya juga, tapi saya itu juga apa ya, anaknya akan berusaha apa untuk menghandle itu dengan cepat. Jadi saya akan utamakan deadline-nya itu tersendiri dan saya akan mengabaikan perfeksionis saya. Jadi kalau gagal apa kalau untuk revisi pun saya akan masih ada waktu sebelum deadline-nya yang sesungguhnya datang. Jadi saya itu biasanya membuat seperti fake deadline. Jadi misalnya deadline sesungguhnya itu di tanggal 25 April. Jadi saya itu akan beri jarak 1 minggu sebelum deadline itu saya tuh bagaimanapun itu harus sudah selesai biar bisa direview dan kalau ada revisi saya bisa ada waktu untuk merevisi tugas tersebut. Oke, Seperti itu, Pak. terima kasih Aulia ya. Ya, Eh, Pelajaran untuk teman-teman yang lain ini sudah cukup bagus ya Aulia ya. Oh, jawabannya cukup lancar, cukup diplomatis ya. Kemudian bisa menepis keraguan ya. Kan gitu ya. Cuma kalau saya boleh menyarankan ya, nervousnya masih agak kelihatan tuh, nervousnya ya. Nah, iya, nervousnya masih agak kelihatan, berarti nanti harus sering-sering latihan ya. Harus sering-sering latihan, harus sering-sering simulasi ya. Coba temanmu jadi eh, orang lain gitu ya. Atau nanti Anda lihat sendiri tuh, record ini kan di record ya. Nanti Anda putar ulang seperti apa penampilan Anda gitu ya. Terus bandingkan tuh ya. Bercermin ya. Seperti iya, itu ya. Oke, makasih ya Aulia ya. ya, Memang butuh pengalaman untuk hal ini ya. Yang penting, ya, tapi secara jawaban bagus kok tadi ya. Sudah bisa menjawab dengan bagus. Tinggal ini aja, dipoles ya penampilannya ya. Terus backgroundmu iya. itu, eh, saya nggak tahu kameramu atau memang ruangannya gelap atau gimana ya. Jadi agak, Emang pencahayaannya kurang. ya, nanti kalau wawancara beneran harus bagus tuh. Kalau perlu dikasih lampu apa itu ya. Oh Oke, ya, makasih Aulia. ya. Terima kasih, Pak. Fani. Ada Fani? Ada, Pak. Kecil sekali suaranya ya. Oh ya, Kak, Pak. Nggak tahu. Udah Nyanyi. saya deketin. Ini mendingan tuh. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Ini, Pak, bentar.
Waduh, kambing ya. Hmm. Maaf Pak, belum keganti. Oke ya, Fani ya. Bisa diganti yang agak profesional nggak ya? Masa kambing gitu ya? Bentar Pak. Aduh, Oke. Ah, jangan-jangan lupa caranya ganti juga ini ya. enggak Pak, enggak. Eh, ini deh. Iya, Nih, oke, dah. iya. Ini nggak ada backgroundnya malahan ya. Ayo, Ya udah pakai ini Pak. ya, nanti lain kali inilah ya. Kamu cari background yang proper ya. Nah, Iya. tadi kambing, sekarang luar angkasa. Yes, nggak apa-apa. Kita mulai dulu ya, paling nggak ya. Oke, Fani, Anda pernah bekerja dalam proyek apa saja tuh di bidang desain? Untuk untuk pengalaman saya sebelumnya ya Pak, saya pernah magang di instansi pemerintah dan kebetulan saya berada di divisi humas, jadi saya mengatur feeds plan dan story-story gitu. Terus Hmm? ya, terus untuk penggunaan softwarenya itu biasanya kita menggunakan Canva kalau di instansi tersebut. Tapi kalau keseharian saya menggunakan Affinity Designer, CorelDRAW, sama Photoshop. Oke, nah kalau misalkan nanti kita ada proyek membutuhkan sebuah tool yang Anda belum pernah pelajari tuh, bisa nggak kira-kira Anda belajar dalam waktu cepat? Kebetulan saya bisa untuk beradaptasi karena waktu magang itu saya juga pertama kali pakai Canva, Pak. Jadi saya beradaptasi banget. Jadi saya bisa belajar ketika saya diharuskan menggunakan software-software baru begitu. Anda biasa bekerja sendirian atau dalam tim? Tim, Pak, Tapi sendirian juga bisa, bisa. bisa ya? Bisa jadi tim leader. Untuk jadi tim leader bisa, Pernah punya meskipun pengalaman? sebelumnya pengalamannya belum ada sih, Pak. Cuman waktu saya magang itu saya sempat kayak dikasih satu rencana untuk postingan gitu Pak. Jadi rencananya itu 1 bulan. Nah kebetulan itu dikasihkan ke saya. Jadi saya harus nge-briefing teman saya. Nah tapi saya nggak tahu itu termasuk tim leader atau enggak. Gitu. Oke, ya. Nah, Anda menguasai bahasa asing, Kalau bahasa asing itu bahasa Inggris tapi cuman basic-basic aja. bahasa daerah? Bahasa daerah, bahasa Jawa paham dikit-dikit Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Barangkali klien saya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kan gitu ya. Iya, Jawa Barat bahasa Jawa juga kan? bahasa Sunda nggak sih Pak? Oke, oke, oke ya. Jadi nanti biasanya dalam sebuah tim itu kan orang macam-macam ya. Anda gimana tuh kira-kira kalau menghandle ada anggota tim Anda yang nggak bisa diatur? Kalau begitu saya bakalan komunikasiin dulu pertamanya. Kayak saya kasih peringatan atau misal saya kasih batas deh. Kayak untuk tugas yang ini kamu selesaiin sampai sini ya tanggal segini. Kalau nggak selesai nanti kamu yang harus menanggung ini permasalahan itu ke atasan gitu. Jadi saya kasih dia konsekuensi sendiri sih Pak biasanya. Oke. Nah, kira-kira Anda punya keterbatasan apa dalam bekerja? Keterbatasan. Itu keterbatasan tuh maksudnya Kekurangan. diri saya. Iya. Kekurangan saya tuh mungkin public speakingnya sih. Saya menurut saya tuh kurang banget untuk saat ini. Terus masih saya latih juga. Nah, nanti kalau Terus misalkan saya butuh, kan Anda bilang Anda pengalaman dalam bidang humas ya.
Cuman kali ini saya Ya, butuhnya humas yang bisa ngomong tuh di depan orang oh banyak. Bisa kira-kira? bisa sih Pak, saya bisa latihan dulu kan. Setidaknya kan kalau biasanya kalau ada kayak gitu acara seperti itu kan ada persiapannya atau dikasih tahu minimal ada berapa hari sebelum atau berapa jam sebelum itu saya bisa latih dulu sebelum itu. Oke, terima kasih Fani ya. Ya, Eh, Sesi wawancaranya sudah selesai. Pelajaran dari Fani untuk teman-teman yang lain sebetulnya sudah cukup lancar ya. Fani menjawab ya. Eh, Cuman sebetulnya masih bisa dieksplor tuh ya. Jadi ketika tadi saya bertanya misalkan ada pengalaman bekerja dalam tim gitu ya. Kamu jawabnya terlalu pendek menurut saya ya. Sebetulnya itu masih bisa kamu panjangkan ya. Panjangkan, oh jadi tim saya dulu begini, begini, begini saya. Nah itu bisa tuh dipanjangin ya. Jadi biar pewawancaranya itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia harapkan. Nah, gitu ya. Nah, terus penampilan juga ya. Sebetulnya kan Anda cantik kan gitu ya. Cuma karena kameramu buram gitu ya, terus backgroundnya luar angkasa, ya jadi gelap kan gitu ya. Nah, nanti tolong diatur ya itu gimana caranya ya, biar lebih proper. Ya, kan begitu ya. Fani ya. Memang kamu sesuai namanya lah ya, Fani ya. Oke, thank you Fani. Hmm. Siapa nih? Ganti cowok deh, ganti cowok. Nandito, Nandito. Iya, Pak. Oke, ya Nandito ya. Jadi Nandito, ceritakan pengalamanmu bekerja di bidang desain. Oh ya, baik Pak. Terima kasih karena telah dikasih waktu untuk menjelaskan tentang diri saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nanito Aklarianto. Saya mahasiswa Desain Komunikasi Visual UNESA yang sekarang sedang menempuh semester 4. Dan untuk pengalaman saya sendiri, saya mulai dari dulu SMK dulu ya Pak. Jadi dari SMK, saya dulu itu pernah mendesain web seperti ngeredesain web Netflix, lalu membuat desain untuk kuis untuk anak SMP. Dan saya dulu juga pernah membuat iklan layanan masyarakat, di mana iklan layanan masyarakat itu saya masuk ke nominasi iklan layanan masyarakat yang terbaik dari 5 orang. Maksudnya dari beberapa orang dan saya masuk 5 besar. Maaf Pak. Lalu saya juga dulu pernah magang di Unesa TV atau Kece Media dan saya di sana menjadi desainer feed Instagram. Dan dulu saya itu ada Instagram sendiri yang namanya Kampus Link. Jadi di sana kita bisa menuangkan apa kreativitas kita di Instagram itu. Dan saya juga dulu pernah ngedesain feed untuk Kece Media cuma beberapa doang karena saya bagi tugas dengan teman saya juga yang sebagai desainer juga. Lalu saya pernah menjadi kameramen di Kece Media juga. Saya sebagai yang biasanya ngeliput berita itu. Lalu saya juga pernah jadi runner di event seperti wisuda di UNESA, lalu kayak halal bihalal UNESA kemarin. Sampai sekarang sih Pak, saya Maksudnya ngelakuin hal runner itu. itu apa ya? Runner itu apa? Runner itu biasanya yang ngebantu tim utama. Jadi kalau misal tim utama butuh apa-apa, misal tolong ambilin bucket bunga. Kan biasanya Oh, di wisudawan itu ada wisudawan terbaik, Pak. Dan saya biasanya yang bagian ngambil itu dan saya ngasih ke wisudawan terbaik itu. oke, oke. Nah, dari sekian banyak proyek itu, ada yang Anda sudah pernah dibayar secara profesional? Pernah, Pak. Jadi dulu saya pernah ngedesain banner untuk UNESA.
seperti desain banner halal bihalal, terus Hari Pancasila 17 Agustus saya dibayar, Pak. Itu freelance. Oke, nah Anda di situ bekerja sendirian atau dalam tim? Bekerja sendirian, Pak. Sendirian. Tapi Khusus untuk kalau desain doang, Heeh, sendirian. misalkan nanti kita butuh sebuah tim itu ya, Anda bisa tuh kira-kira jadi tim leadernya. Saya bisa, Pak, karena saya berpengalaman dan sekarang saya juga menjadi tim leader di UKM saya, UKM protokoler. Saya menjadi tim leader untuk media media publikasi namanya itu divisinya. Dan saya juga menjadi anggota teknis kalau misal di UKM broadcasting. Jadi saya seenggaknya punya sedikit pengalaman untuk menjadi tim leader, Pak. Bahasa asing menguasai? Bahasa asing mungkin bahasa Inggris sedikit aja, Pak. Untuk basically paling paham, Pak. Bahasa daerah? Bahasa daerah, bahasa Jawa mungkin bahasa Jawa kasar doang, Pak. Tapi kalau misal bahasa Jawa krama gitu, saya paham, Pak. Oke, ya. Tapi saya lebih prefer pakai bahasa Indonesia. Kalau Anda ditugaskan di luar pulau, bisa? Untuk di luar pulau, mungkin ada beberapa hal yang saya pertimbangkan sih, Pak. Seperti jarak, lalu transportasi, sama kebutuhan hidup di sana, Pak. Kalau misal perusahaan mau membiayai itu, saya sanggup, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya, Nandito. Ya. Ya, pelajaran untuk teman-teman yang lain. Ini sudah bagus sekali tuh, Nandito ya. Menjawabnya lancar gitu ya. Terus pengalamannya banyak gitu ya. Cuma satu yang kurang ya, penampilanmu ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Tadi Penampilannya kayak buru-buru, Pak. ngajak mau perang ke Amerika ini ya. Ya, Pak. Maaf. Tadi buru-buru, Pak. Iya, oke. Sama rambutnya itu gimana ini tuh ya? Oh ya, Pak. Siap, Pak. Oke, makasih ya Nandito ya. Tapi Ya, secara makasih, umum Pak. bagus banget ya. Flawless gitu ya, nggak ada kesulitan. Semuanya dibabat habis ya. Saya suka ya. Tinggal dipoles saja ini Makasih, Pak. ya, penampilan ya. Ya, siap. Yuk, yang lain Makasih, Pak. silakan. Siapa lagi nih yang belum ya? Linggar, Linggar, Linggar ada Linggar. Ya, Pak Hadir. Oke, ya Linggar ya. Sudah siap ya? Sudah, Bapak. Ya, baik Linggar. Anda posisi sedang di mana ini? Sedang di kamar, Bapak. Di asrama. Ya, maksudnya kota apa ya? Oh, asal saya. Ya, ya, ya. Saya sebenarnya perkenalkan, saya Rizky Linggar Dermawan. Saya lahir dan tinggal di Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Bojonegoro juga, di Jawa Timur. Oke, nah, kalau misalkan nanti tempat bekerjanya Anda di Jakarta Pusat, begitu, ada masalah? Untuk saat ini tidak, Bapak. Soalnya saya juga, apa ya, menurut saya itu sebuah tantangan, jadi saya bakal enjoy saja. Kayak saya bakal Hentikan semua kegiatan. Hentikan semua kegiatan. kayak Biar menganggap itu tantangan, jadi di mana caranya saya bisa melewatinya gitu, untuk menambah pengalaman. Oke, nah, Anda punya pengalaman bekerja apa sebelum ini? Sebelumnya saya sempat freelance untuk mengerjakan konten sosial media dari Imusif. Imusif itu sebuah produk vitamin. Jadi di sana seminggu 2 kali atau sekali sering upload video konten. Lalu saya juga pernah bekerja sama dengan Duta ITS tahun 2024 sebagai
konten apa ya? Untuk memegang konten konten Instagramnya gitu. Jadi mulai dari feed, reels, dan semuanya hingga akhir masa purna duta. Gitu. Sebenarnya saya juga pernah jadi pembicara di acara upgrading eh, tentang pengembangan skill Canva dan CapCut di Stikers Muhammadiyah Bojonegoro. Oke, Gitu. ya ya, berarti public speaking Anda nggak masalah ya, harusnya ya. Tapi Anda bisa Nah, bekerja dalam sebuah tim gitu bisa. bisa Pak, kebetulan Selesai, silakan melanjutkan Bapak agak berisik. semuanya. Jadi kebetulan saya juga merupakan koordinator divisi multimedia di Senat MN Surabaya dan juga saya eh, ketua divisi kreatif di Sindi Klub Komunitas dari DKV Unesa. Anda pernah mengalami konflik dengan anggota kelompok Anda? Pernah Bapak, namun Bagaimana Anda konflik menghandle itu? eh, dengan cara obrolan dua arah. Jadi saya ajak bincang-bincang dulu siapa yang emang ada problem di dalam divisi saya, begitu lalu kita cari solusinya masing-masing gitu. Kalau misalkan saya beri proyek yang harus selesai besok, gitu Anda bisa nggak kira-kira? Nah, kebetulan dari pengalaman saya sebelumnya, saya biasa untuk bekerja dengan deadline yang bisa dikatakan mepet-mepet gitu Pak. Jadi asal saya saya bisa mengatur time management saya juga, kalaupun deadline-nya besok, kemungkinan bisa jadi. Oke, terus kemudian misalkan nih ya, kebetulan perusahaan kami sedang dalam masa kesulitan ya. Kemudian proyeknya juga banyak yang belum dibayar gitu ya. Anda kira-kira siap nggak kalau misalkan gajinya agak telat gitu ya, terus masih di bawah UMR gitu bisa nggak kira-kira? Kalau soal gaji telat, ya asal kesepakatan saja Bapak. Soalnya itu juga merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap kita, tanggung jawab perusahaan kepada kita. Jadi telatnya ini juga diberi batasan. Jadi telatnya sampai tanggal sekian atau tanggal berapa. Jadi supaya kita kerja juga tidak apa kasarnya seperti budak gitu. Jadi kita tetap mendapat reward dari perusahaan tersebut. Tetap ada jaminan kapan turunnya gaji seperti itu. Oke, ya terima kasih ya, Dinggar ya. Ya, Baik, kasih pelajaran kembali. untuk teman-teman yang lain ya. Walaupun saya nggak tahu tuh Linggar ada di mana ya. Tadi kok ada announce itu ya. Apa tadi saya nggak kedengeran juga. Tapi itu pakai HP ya kayaknya ya. Karena pakai HP jadi wajahnya kelihatan kepotong. eh, Wajahnya jadi besar. Habis itu terus pinggirnya kepotong gitu ya. Nah, next time ya, kalau wawancara beneran, usahakan jangan pakai handphone ya. Paling nggak pakai laptop, pencahayaannya yang bagus ya. Kemudian ininya yang lancar ya. Apa namanya? Sinyalnya pastikan lancar ya. Karena itu menunjukkan bahwa paling nggak Anda punya modal ya. Paling nggak Anda punya modal. Paling nggak menunjukkan bahwa laptopmu bagus lah gitulah ya, sederhananya ya. Nanti gimana perusahaan mau hire Anda ya kalau Anda eh, kelihatan nggak meyakinkan ya, wah ini tak kasih kerjaan laptopnya eh, apa namanya ngadat eh, mati nih proyeknya nggak jalan ya, nah kan begitu ya. Jadi pastikan eh, memang mau nggak mau ya suka nggak suka penampilan itu penting banget ya. Nanti ketika Anda saya yakin Anda menyadari itulah ya, apalagi pas saya di kelasmu kan memang penampilanmu sudah cukup oke ya. Cuman itu di kelas ya. Begitu kamu online kayak bangun tidur kan begitu ya. Nah nanti nggak boleh gitu ya.
Kalau wawancara beneran, Anda harus ya seperti beneran ya, bajunya yang proper kan gitu ya, pencahayaannya yang bagus ya, penampilannya, rambutnya ya. Bukan masalah gondrong atau pendeknya sih enggak ya. Gondrong kalau tertata nggak masalah ya, kan gitu ya. Atau kalau perlu pakai kacamata ya. Kadang-kadang kacamata itu juga menunjang penampilan ya. Walaupun kalian nggak minus gitu ya, kadang-kadang bisa jadi tampak lebih profesional ya. Kalau saya sih emang udah nggak kelihatan ya, jadi harus pakai kacamata. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya, terpaksa kita lanjutkan minggu depan ya. Karena saya harus memastikan semua orang ikut interview ya. Nggak boleh ada yang nggak ikut ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang bahasa Inggrisnya bagus, saya suka banget ya sebetulnya ya. Nanti kita bisa discuss in English ya. Sebetulnya itu juga sangat bagus untuk showing your apa namanya, English ability ya. Maksudnya nanti Anda misalkan tak tanya bahasa Indonesia, terus kamu bilang apa? May I answer in English? Oh, itu keren banget kalau bisa begitu ya, sebetulnya ya. Tapi kalau ini ya paling nggak kamu bilang bahwa, oh saya bisa kok bahasa Inggris tipis-tipis gitu ya, misalkan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah ya. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Mohon maaf kalau saya ada yang salah dan kurang ya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ah, ya balik lagi kita ketemu minggu depan. Nanti saya recordnya saya upload di akun YouTube seperti biasa ya. Nanti silakan eh, dilihat setelah saya upload ya. Nanti kalau saya lupa upload tolong diingetin ya, PJ ya. Makasih Natasha dan kawan-kawan. See you next week, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.